Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Sari Angkat, Kepala Satuan SPS Albana Kota Pariaman, Sumatera Barat. Mengikuti perkembangan zaman, sistem pendidikan mestilah adaptif. Begitu juga dengan satuan pendidikan mesti melakukan transformasi. PAUD Albana telah berdiri sejak 11 tahun yang lalu. Seiring waktu, sekolah ini mengalami kemajuan dalam berbagai hal. Pembelajaran yang awalnya dilakukan di teras rumah, sekarang telah dilaksanakan di bangunan milik sendiri yang representatif dan memadai. Perubahan zaman telah memberi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Pendidikan sejak usia dini telah diyakini sebagai salah satu faktor penting untuk menyiapkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Sehingga hal tersebut mengharuskan lembaga PAUD selalu berbenah memberikan layanan yang berkualitas. Sebagai kepala satuan, saya menyadari pentingnya peran pemimpin dalam membawa lembaga menjadi lebih baik demi mencapai tujuan pendidikan. Namun, saya menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya anak usia dini. Di samping itu, terdapat juga tantangan bagaimana kualitas pembelajaran serta kualitas sumber daya pendidik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya perlu melakukan strategi yang menyeluruh. Yang pertama saya lakukan adalah upaya refleksi terhadap kinerja saya sebagai kepala satuan dan melakukan refleksi bersama rekan guru di sekolah. Kami menampung segala masukan, kritikan yang kami dapatkan sebagai dasar bagi perbaikan layanan. Kami juga menjadikan hasil rapor pendidikan sebagai dasar melakukan perbaikan yang lebih terfokus. Dari refleksi yang kami lakukan, kami mencari solusi bersama dan menyepakati beberapa program perbaikan. Untuk lebih mengenalkan pentingnya PAUD, kami melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah. Kami juga melakukan kunjungan dan berkomunikasi langsung ke masyarakat untuk mengenalkan sekolah dengan membawa brosur, kalender, dan alat lain sebagai sarana sosialisasi. Dari hasil rapor pendidikan 2024, kami mendapatkan gambaran bahwa kami mesti melakukan perbaikan pada kategori kegiatan pembelajaran yang sesuai pada anak usia dini, serta perbaikan pada kemitraan dengan orang tua. Kami fokuskan pada rekomendasi kegiatan yang telah ada di aplikasi perencanaan berbasis data. Di awal tahun ajaran, kami melakukan asesmen diagnostik sebagai bahan dalam merancang pembelajaran yang sesuai. Asesmen yang kami lakukan sangat bermanfaat dalam menggali minat bakat dan kemampuan yang dimiliki anak, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan tepat sasaran. Asesmen juga kami lakukan dengan mewawancara kepada orang tua untuk menggali info lebih dalam mengenai latar belakang tumbuh kembang anak. Saya mendorong guru untuk selalu menggali ide, memperbanyak referensi, dan meningkatkan kreativitas dalam merancang perencanaan pembelajaran. Guru perlahan mengembangkan aktivitas pembelajaran yang mengajak anak belajar dengan berkesadaran. Guru mengoptimalkan penggunaan lingkungan sekitar untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna serta menciptakan kondisi yang menggembirakan. Kurikulum dirancang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Kebijakan pendekatan pembelajaran mendalam kami sambut dengan positif dan dirasa tepat untuk dijalankan, khususnya di PAUD, untuk mencapai peserta didik yang mencapai 8 dimensi profil lulusan. Merancang pembelajaran yang berpusat pada anak, menggali lebih dalam dengan belajar langsung pada benda konkret di sekitarnya. Menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Anak pun tampak semakin antusias dengan pembelajaran yang menarik karena melibatkan peran aktif mereka sebagai subjek di dalamnya. Kecakapan seorang pendidik mencakup segala keterampilan yang mesti dimiliki dalam menjalankan peran dan fungsinya. Saya memotivasi guru dan mendampingi untuk selalu cakap dan terampil baik dalam hal menyiapkan pembelajaran, memperbaharui ilmu pengasuhan anak,
Di samping itu, guru juga mesti update terhadap perkembangan teknologi dengan senantiasa mengasah segala kemampuannya. Saya mendukung guru untuk mengikuti pelatihan dan seminar terkait tema pendidikan dan yang lainnya. Kecakapan kepribadian guru juga termasuk penting dalam hal menjalin komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Karena itu dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan lembaga. Kami menguatkan kemitraan dengan orang tua melalui paguyuban orang tua murid dan guru, di mana terjalinnya komunikasi yang intens antara orang tua serta guru dalam memantau perkembangan anak. Kegiatan paguyuban juga melibatkan orang tua dalam berbagai program seperti pawai dan lomba dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan dan hari besar lainnya, menyusun jadwal kegiatan kelas, serta hadir sebagai guru undangan. Kemitraan dengan orang tua atau wali juga sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Kami juga melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk membahas terkait permasalahan perkembangan anak. Orang tua merupakan mitra yang mesti selalu dilibatkan agar pendidikan dan pengasuhan anak berjalan dengan selaras. Kami yakin dengan kerjasama yang erat, segala tujuan pendidikan akan tercapai dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fitria, guru SPS Albana. Setelah saya mendapat pendampingan dari kepala sekolah, saya merasakan kemudahan dalam pembelajaran, khususnya perencanaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arma Atuseha, guru SPS Albana. Dengan adanya pertemuan dalam merancang program sekolah dan pendampingan dalam menyusun pembelajaran, kami merasa mudah dalam merancang modul ajar yang berpusat pada anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nopita, orang tuanya Rere, yang telah dilibatkan dalam program sekolah. Kedepannya SPS Albana semakin maju. Binar ceria di mata peserta didik cukup menjadi penyemangat bagi kami dalam berbuat tanpa kenal lelah. Semoga pendidikan Indonesia senantiasa diberikan kelancaran demi generasi bangsa yang berkualitas. GTK hebat, Indonesia kuat.